Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballahu ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'dinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun adam la yaumil qiyamah wa nakhusu khususan minhum ila hadratus syekh maulana Jalluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limuhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah liqada'i duyunina liqada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah li taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a li sihhati ajsadina wa qulubina li syamradina zahiran wa batina lidamil balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqama limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa li'izil islam wal muslimin bijudika ya Allah bi syafa'ati nabiyyika ya Allah bi barakati awliyaika ya Allah wa bi asraril Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bihaqqi dzalikal ladzi, demi kebenaran Tuhan adarah yang telah memutarkan itu alladzi ajalataka terhadap rodamu fauqa hadzid dar di atas dunia ini anta tahawwalah hendaklah memalingkan engkau anna dari kami wa tarhamana dan berbelas kasih engkau na kepada kami wa dzalika adapun hal itu min qabli an taqtali'a sebelum mencerabut engkau juzurana terhadap akar-akar kami. Segala sesuatu tentu saja kita sudah hakul yakin dipegang oleh tangan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada apa yang disebut sebagai hukum alam, disebut sebagai sunnatullah. Nah, sunnatullah itu bekerja atas adanya ketentuan Allah taala pada segala sesuatu berdasarkan hukum kausalitas atau sebab akibat. Sebab akibat. Nah, adanya hukum kausalitas atau sebab akibat itu bisa saja menimpakan adanya mudarat kepada diri kita dengan izin Allah Ta'ala. Pun juga adanya hukum kausalitas itu bisa menimpakan manfaat kepada kita juga sama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan di alam semesta itu bergerak terutama oleh adanya hukum kausalitas atau sebab akibat itu. Akan tetapi Allah Ta'ala itu tidak wajib tunduk terhadap hukum alamnya sendiri, tidak wajib tunduk. Allah Ta'ala bisa
menghendaki sesuatu yang berlawanan dengan hukum alam itu. Misal ya, biasanya air itu mendidih kalau panasnya 100 derajat Celcius. Nah, tapi Allah Ta'ala berkuasa menjadikan air mendidih itu derajat Celciusnya tidak sampai segitu. Itu berkuasa. Nah, itu berarti apa? Berarti walaupun hukum kausalitas itu kadang menimpakan manfaat dan mudarat kepada kita, tapi jelas bukan tugas kita untuk bersandar kepada hukum kausalitas atau hukum alam itu. Tentu saja sandaran kita adalah Allah yang memegang seluruh hukum alam, seluruh hukum kausalitas tersebut. Tapi biasanya pikiran manusia itu kebanyakan lebih bersandar kepada hukum kausalitas, kepada hukum alam, dibandingkan langsung bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu biasanya memiliki bawah sadar yang sesuai dengan adanya pengamatan sehari-hari. Maka cenderung manusia itu menolak bahwa ada air digodok, baru saja digodok langsung mendidih, itu oleh bawah sadar manusia itu biasanya ditolak. Kenapa? Tidak biasanya. Jadi apa yang tidak biasanya itu seringkali ditolak oleh bawah sadar manusia. Nah, itu sesungguhnya menciptakan adanya jarak antara manusia dengan Allah Ta'ala. Maka karena itu kelompok kaum sufi itu melakukan lompatan rohani dengan tidak bersandar kepada kausalitas, tapi bersandar kepada Allah. Contoh, mereka mengatakan misalnya, taraktul iktisab iktifaan bimusabbibil asbab. Sudah kutinggalkan kerja karena aku itu bersandar kepada Allah Ta'ala yang menguasai seluruh kerja. Nah, ini lompatan, lompatan. Nah, yang lompatan itu berarti melampaui hukum kausalitas. Akan tetapi kita mengikuti hukum kausalitas, hukum alam juga boleh, dengan syarat terutama tidak betul-betul bersandar kepada hukum kausalitas, kepada hukum alam itu, tapi bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini diungkapkan, demi kebenaran Tuhan yang telah memutar rodamu di atas dunia ini. Jadi adanya garis edar planet-planet yang berpengaruh terhadap kehidupan di bumi itu ya. Nah, ini yang coba dinegosiasi oleh Maulana Rumi dengan cara melakukan pendekatan kepada Allah Ta'ala, yaitu demi kebenaran Tuhan yang telah menciptakan garis edar planet-planet yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan di bumi. Tolong anta tahawwala anna, engkau hendaknya menjauhkan kami dari ditimpakan nasib mudarat, nasib buruk, dan engkau semestinya bermanfaat kepada kami. Ini mirip doanya Uwais Al-Qarni ketika didatangi oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk satu, menyampaikan salam Nabi kepada beliau, yang kedua untuk meminta doa kepada beliau. Jadi kelasnya sahabat senior pula diperintahkan oleh Nabi untuk mohon doa kepada orang yang istimewa, yang karena istimewa itu kemudian dihadiskan oleh Nabi. Beliau adalah Uwais Al-Qarni. Nabi bersabda tentang Uwais Al-Qarni ini, inni la ajidu nafasar rahman min qibalil yaman. Sabda Nabi, aku mendapatkan nafas Allah yang Maha Pemurah itu munculnya dari Yaman. Nah, yang disebut sebagai nafas Allah yang Maha Pemurah itu tak lain adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Nah, menyampaikan salam Nabi Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali ini. Yang kedua, mohon didoakan agar musim kemarau yang panjang itu segera berhenti dengan datangnya musim hujan. Coba bagaimana doanya? Nah, doanya itu adalah bagaimana beliau melakukan penyangkalan terhadap hukum alam dengan melibatkan Allah Ta'ala langsung.
Contoh kalimatnya seperti ini, doanya Qais itu. Ya Allah, apakah malaikatmu itu sudah tuli sehingga tidak mau menurunkan hujan sekarang juga? Jadi ini melakukan lompatan ini. Kan perkara pergantian musim itu kan dijaga oleh malaikat toh. Nah, ini melakukan lompatan dengan cara apa? Dengan cara justru menyalahkan malaikat ini loh. Apakah malaikatmu itu sudah tuli sehingga tidak mau menurunkan hujan saat ini juga? Demi keagunganmu, kalau tidak diturunkan hujan sekarang juga, tanganku akan tetap kuangkat. Langsung turun hujan. Ini lompatan ini, lompatan. Ya. Demi kebenaran Tuhan yang telah menciptakan garis edar rotasi planet-planet, hendaklah engkau tidak menimpakan, engkau ini siapa? Engkau ini ya rotasi planet-planet itu. Hendaklah engkau tidak menimpakan mudarat kepada kami, dan engkau sayang, engkau memberikan rahmatnya kepada kami. Ini kepada garis edar itu loh. Jadi dengan cara menciptakan pendekatan kepada pemilik segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Berarti kalau demikian ya, dimungkinkan bagi manusia pilihan itu lebih mulia ketimbang hukum kausalitas. Lebih mulia ketimbang hukum kausalitas. Tapi untuk orang kebanyakan digilas oleh hukum kausalitas itu. Digilas. Hanya untuk orang-orang istimewa, hukum kausalitas itu posisinya di bawah. Kalau Kiai Khalil Bangkalan itu ya menyaksikan pohon pisang dan berbuah, buahnya itu masih muda, beliau tinggal bilang begini, ini kok tetap muda, kapan matangnya ini? Langsung bisa matang. Jadi kan hukum alam itu dilampaui. Hukum alam dilampaui. Atau seperti Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ketika terjadi kemarau panjang di Madinah, ketika beliau khutbah Jumat, muncul kemudian orang Baduy, orang pedalaman Arab, dan kemudian interupsi, ya Rasulullah, harta benda kami hancur, keluarga kami kelaparan, lama sekali tidak hujan, tolong dong doakan. Langsung Nabi angkat tangannya, dan terus diangkat sampai hujan itu turun membasahi jenggot Nabi. Jadi kan melampaui kausalitas ini. Padahal di waktu itu tidak kelihatan sedikit pun mendung, nggak kelihatan. Jadi ketika orang bermitra dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada hadiratnya, sampai pada kedudukan istimewa, maka orang itu diberi kemampuan untuk melampaui hukum kausalitas, melampaui hukum alam. Jadi hanya untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum kausalitas itu bisa tumpul di hadapannya. Atau seperti Kiai Khalil Bangkalan lagi ya, beliau itu pas di musim penghujan itu menerima permohonan sekaligus tantangan dari seorang bupati di zamannya Belanda. Si bupati ini mau memiliki hajat pernikahan anaknya dan mau mengadakan pesta besar-besaran selama 7 hari 7 malam. Di saat itu musim hujan. Datang bupatinya ini sowan kepada Kiai Khalil. Kiai Khalil, jenengan katanya wali, doanya terkabul. Saya tolong, saya punya hajat 7 hari 7 malam agar hujan tidak turun. Ya, bisa. Tapi cuman di rumah saya yang tidak turun. Kalau tetangga-tetangga saya ya biasa. Iya, bisa. Bisa. Nah, Kiai Khalil Bangkalan itu kemudian menggulung-gulung kertas dan ditaruh di rumahnya bupatinya itu. Betul, selama 7 hari 7 malam enggak hujan, khusus di rumahnya sang bupati. Di tangga-tangganya ya tetap hujan. Tetap hujan. Nah, setelah rampung acara hajatan itu, bupatinya itu penasaran terhadap kertas yang digulung itu. Isinya apa itu ya?
ternyata isinya itu cuman seperti guyonan. Tertulis dengan bahasa Madura, kemaluan bupati itu besar. Jadi cuman gitu, tapi kok begitu ajaib ya, bisa mengalahkan hukum alam. Kalau cuman itu ya, bukan karena kalimatnya itu, tapi karena posisi Kiai Khalil sebagai orang terkasih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti wabah yang begitu nyata menyebar di kalangan masyarakat terutama di Jawa Timur. Cukup Habib Soleh Tanggul itu melemparkan kertas ke dalam kolam, hilang seluruh wabah. Ketika orang-orang penasaran apa isi kertas itu, ternyata cuma bertuliskan selamat tinggal penyakit, gitu mana itu aja. Ngerampung. Nah, itu melampaui hukum alam. Karena itu kita memiliki hubungan rohani dengan orang seperti itu adalah karunia besar bagi diri kita. Karunia besar bagi diri kita. Nah, tentu saja asal usul kemampuan dari menaklukkan adanya hukum alam itu tak lain adalah Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh kemuliaan berasal usul dari sana. Seluruh kedikdayaan berasal usul dari sana pula. Itulah sebabnya kenapa kita mesti bersungguh-sungguh membangun hubungan rohani dengan beliau lewat sholawatan kita. Bihaqi tilkal hadanah. Jadi ini dia. Wa dzalika min qabli an taqtalna judhurana. Jadi tolong. Ini terrealisasi sebelum engkau mencerabut akar-akar kami. Jadi ya, ini mesti terrealisasi sebelum adanya rotasi edar planet-planet itu menimpakan adanya bencana yang diistilahkan dengan sebelum engkau mencerabut akar-akar kami. Kalau kita tidak memiliki akar rohani, kita tidak memiliki keteguhan, kita akan gampang kocar-kacir. Orang yang kocar-kacir oleh persoalan-persoalan hidup karena akar rohaninya itu tumbang, akar rohaninya itu tidak ada, gampang kocar-kacir. Kalau akar rohaninya menghunjam di bumi ketauhidan, seluruh persoalan dunia tidak akan menjadikan orang itu kocar-kacir, gak mungkin. Terlampau kuat untuk bisa dibikin kocar-kacir. Maka karena itu ketauhidan kita wajib kita kukuhkan di bumi ketauhidan, di bumi rohani kita, di bumi keilahian menancap kuat. Ibaratnya adalah pohon yang akar-akarnya menancap kuat di bumi, sementara dahan-dahannya menciptakan kerindangan di angkasa. Jadi banyak manfaatnya orang-orang berteduh di bawahnya. Kalau orang memiliki akar rohani yang kukuh, yang tangguh. Banyak orang yang ngambil manfaat. Bihaqi tilkal hadanah, demi kebenaran pengasuhan itu, allati kumta biha minal bidayah, allati kumta yang ada engkau biha bersama itu tilkal hadanah minal bidayah dari permulaan hatta nabatat hingga menjadi tumbuh awsanuna apa dahan-dahan kami minal ma'i wa turabi dari air wa turabi dan tanah. Jadi ya sesungguhnya hukum alam itu mengasuh kita, diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai pengasuh kita, sehingga lantaran kepengasuhan itu kemudian kita menyaksikan adanya pohon-pohon yang muncul dari dalam tanah yang bercampur air. Jadi dari mana munculnya pohon-pohon itu? Dari adanya kepengasuhan yang dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepada adanya rotasi planet-planet itu.
Jadi ini hubungan kausalitas ini. Hubungan kausalitas. Allah Ta'ala mengatur garis edar planet-planet. Kemudian menciptakan adanya sistem di bumi. Sistem di bumi itu diantaranya adalah menumbuhkan pepohonan dari tanah yang bercampur dengan air. Jadi itu tidak otomatis itu sebenarnya. Tidak otomatis. Tapi murni merupakan hasil dari rancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirancang kehidupan ini. Jadi karena itu kehidupan ini tidak sembrono berlangsung, tidak. Ini dengan adanya kepengaturan yang sudah digariskan oleh hadiratnya. Nah, demi adanya kebenaran kepengasuhan itu, ya, yang sejak awal mula engkau sudah menanganinya, wahai garis edar planet-planet, sehingga adanya cabang-cabang kami sebagai pepohonan menjadi tumbuh. Itu kan manusia menempuh proses di dalam kehidupannya, proses, dan dibikin nyaman oleh Allah Ta'ala lewat perputaran planet-planet itu, dibikin nyaman sehingga manusia mengalami adanya pertumbuhan demi pertumbuhan, terus begitu, terutama pertumbuhan rohani. Terus, jadi betapa Allah Ta'ala itu maha pendidik, ya, maha mendidik kita makhluk-makhluknya yang lemah ini untuk semakin hari menjadi semakin mengerti tentang belas kasih Allah, semakin mengerti tentang kemahaan hadiratnya itu. Ini dididik. Nah, karena itu kemudian ketika kita memandang Allah Ta'ala sebagai pendidik kita yang hakiki, maka kita akan tumbuh dengan penuh berkah, tumbuh penuh berkah, dididik oleh Allah Ta'ala. Jadi Allamal insana ma'lam ya'lam itu tidak hanya berkaitan dengan adanya konsep-konsep ilmu pengetahuan yang kita kuasai, tapi juga terutama berkaitan dengan adanya hasil pendidikan Allah Ta'ala lewat peristiwa-peristiwa kehidupan. Maka karena itu sesungguhnya kita bisa berguru kepada Allah Ta'ala lewat peristiwa apa saja, bisa berguru. Oh ini begini, oh ini kehendaknya begini, berguru kita kepada peristiwa-peristiwa alam itu. Nah, di antara yang terpenting dari adanya peristiwa-peristiwa alam itu adalah betapa sangat setia makhluk-makhluk selain jin dan manusia kepada Allah Ta'ala. Kalau kita manusia dan jin itu kan dikasih rintangan di dalam diri kita, dalam diri jin itu dikasih rintangan, sehingga tidak otomatis kehidupan itu diisi dengan kesetiaan. Tapi kalau makhluk-makhluk di luar manusia dan jin setia, batu itu setia dengan hukum beratnya batu. Bumi itu setia dengan hukum gravitasinya, setia semua. Nah, kalau sampai kita bisa belajar terhadap gemuruh kesetiaan alam semesta ini, maka kita akan menjadi orang yang akrab dengan hadiratnya, akrab. Cuma seringkali apa? Pelajaran-pelajaran di papan raksasa kehidupan ini seringkali tidak diambil oleh manusia, nggak diambil. Padahal Allah Ta'ala setiap saat itu mendidik kita loh sebenarnya, setiap saat mendidik kita. Betapa penting kita untuk bisa merasakan dididik oleh Allah Ta'ala setiap saat itu. Adzabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi, sabda Kanjeng Rasul. Allah Ta'ala mendidikku dengan pendidikan yang paling indah. Setiap saat dididik. Lewat apa? Lewat firman Allah, lewat peristiwa-peristiwa alam. Dididik. Wa bihaqqi dzalikal malik alladzi khalaqaka safiyan, demi kebenaran raja di raja itu, Tuhan semesta alam, alladzi khalaqaka, yang telah menjadikan itu ladzika kepadamu safiyan, menjadi jernih, wa ja'ala, dan menjadikan itu malik kathiran, kepada kebanyakan, minal masyail, dari obor-obor, tabdu, menjadi tampak itu obor-obor, mingkah, lantaran engkau, Jadi ya, demi kebenaran Allah Ta'ala yang telah menjadikan orang pilihannya itu suci. Apa yang disebut suci? Suci itu bebasnya keinginan kita manusia
dari apapun selain Allah. Jadi kalau dalam hidup ini kita tidak punya hasrat kecuali kepada Allah, maka kita suci. Yang membuat hati kita itu kotor adalah banyaknya hasrat kepada bayang-bayang, kepada segala sesuatu yang seolah-olah ada, yang seolah-olah menyenangkan. Itu yang menciptakan hati kita itu menjadi keruh. Kalau suatu saat hati kita hanya fokus kepada Allah Ta'ala, apapun aktivitas kita, apapun kesibukan kita, hati kita cuma condong kepada hadirnya, berarti kita suci. Nah, kalau kita itu ditakdirkan dan dianugerahi oleh Allah Ta'ala kesucian, maka jangankan dosa-dosa yang sudah lewat, dosa-dosa yang belum kita kerjakan sudah diampuni. Kenapa? Karena masuk kategori liyaghfira lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi kalau kita melakukan dosa padahal hasrat kita cuma Allah Ta'ala, berarti itu manusiawi, sebagai bukti bahwa kita ini makhluk, kan gitu loh. Manusiawi, bukan merupakan kesengajaan, apalagi merupakan pilihan, sama sekali bukan. Jadi cara kita untuk menjadi orang suci itu adalah bebaskan hasrat kita kepada selain Allah, merdekakan diri kita dari keinginan kepada selain hadirannya, bebas. Jadi godaan kita manusia itu adalah apa? Ditampakkan apapun yang hanya merupakan seolah-olah dan seakan-akan tuh seolah-olah indah sehingga direbut. Ternyata itu bukan keindahan. Kalau mau merebut, rebutlah Allah. Ah, gitu loh. Tapi ya untuk bisa diterima oleh akal orang kebanyakan tuh repot. Masa mohon Allah kepada Allah gitu loh. Kan repot. Tapi bagi orang yang dianugerahi pemikiran hakikat itu bisa diterima. Karena itu kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami, al-mu'minul arifu la yas'alu mim maulahu illa maulahu. Orang yang beriman dan ma'rifat tidak mohon kepada Allah kecuali mohon Allah. Kenapa? Karena sudah tidak ada hasrat kepada yang lain. Ketika Allah Ta'ala bertanya kepada orang itu, hambaku kau mohon apa? Aku mohon engkau ya Allah. Wah, hebat itu. Tapi betapa tidak mudah untuk menjadikan lidah rohani kita hanya tertarik kepada Allah. Tidak mudah. Kenapa? Iming-iming yang lain itu juga begitu hebat. Iming-iming yang lain tuh. Sehingga kita seringkali jatuh hati kepada yang lain. Kecewa, jatuh hati lagi, nggak kapok-kapok. Kecewa lagi, jatuh hati lagi, nggak kapok-kapok. Dan lantaran orang yang sudah disucikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka obor-obor di mana-mana menyala. Apa yang dimaksud dengan obor-obor? Cahaya petunjuk. Cahaya petunjuk. Adanya kebaikan-kebaikan itu ya, itu karena adanya cahaya petunjuk. Lewat siapa? Lewat orang yang disucikan hatinya oleh Allah Ta'ala. Orang-orang yang disucikan hatinya itu mungkin jumlahnya banyak, tapi hakikatnya satu itu. Itu apa? Cahaya Kanjeng Nabi, hakikatnya satu. Maka karena banyaknya orang suci itu hakikatnya satu, Allah Ta'ala itu memanggil nafsu yang terpilih, nafsu yang istimewa itu dengan adanya idiom mufrad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tentram. Bukan ya ayyatuhal anfus, wahai jiwa-jiwa. Enggak, jiwanya satu. Padahal banyak tapi disebut satu. Kenapa? Hakikatnya satu. Sama dengan adanya cahaya matahari. Cahaya matahari itu satu. Tapi ketika di sini kita menyaksikan cahaya matahari di Sewon juga, di mana juga, jangan katakan banyak, itu satu. Satu. Di sana ada genteng bocor, di sini genteng bocor. Muncul kemudian ya, adanya cahaya lewat genteng bocor itu. Jangan katakan, "Wah, banyak sekali mataharinya." Oh, itu orang nggak ngelihat itu. Kok banyak, wong satu kok. Sama, cahaya petunjuk ya satu. Cahayanya Allah Ta'ala ditampung oleh Rasulullah, disebarkan ke seluruh alam raya. Kan itu. Makanya walaupun banyak hitungannya, tapi dibilang satu. Ya ayyatuhan nafsu. Jadi itu mufrad itu, menunjuk kepada
satu. Kalau ya ayyuhal anfus, wahai jiwa-jiwa, banyak berarti. Ini enggak satu. Dzalikal ladzi ja'alaka ma'muran. Oke ya, kajian singkat tapi semoga bermanfaat bagi diri kita semua, menjadi barokah untuk kita juga untuk keluarga kita. Moga-moga hari-hari kita ke depan semakin dibikin indah secara rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tentram menempuh jalan rohani kepada hadiratnya. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita senantiasa dianugerahi sehat walafiat, juga umur yang panjang dalam sembah sujud kepada hadiratnya. Moga-moga kita dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga negara kita ini senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari adanya friksi, pertikaian dan perpecahan. Amin ya mujibas sailin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daima